Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, masih pembahasan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari ruku'. Apa namanya bangkit dari ruku'? I'tidal. Setelah itu disebutkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarish wala qabidhihima. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, di sini disebutkan juga bahwa Nabi tidak mengangkat kedua tangannya. Jadi ketika seseorang sujud, ya, maka tidak ada lagi takbir dengan angkat tangan. Tetap bertakbir, tapi tidak ada mengangkat tangan. Nah, karena mengangkat tangan ketika sholat itu cuma 4 keadaan, sudah kita sebutkan ya. Di sini kita bahas perkara-perkara yang berkaitan dengan sujud. Dan sujud ini merupakan fardu dan juga rukun dalam sholat. Ya, fardu dan rukun dalam salat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan rukun. Apa bedanya Pak rukun dengan fardu? Kalau rukun ditinggalkan berarti salatnya batal. Tapi kalau fardu ditinggalkan maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu urku'u wasjudu wa'budu rabbakum. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu. Di sini disebutkan sujud. Hadis yang lain juga, ini sudah hadis yang sudah pernah kita bahas. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah serta tuma'ninalah ketika sujud. Tuma'nina ketika sujud disebut dalam hadis Abu Hurairah. Nah, jadi mengerucut pada satu pendapat, sujud ini yang benar yakni rukun sholat. Tapi masalahnya sujud dalam sholat itu bukan cuma satu, Pak. Ada 2 di tiap gerakan itu. Makanya para ulama berbeda pendapat lagi. Yang rukun mana? Apakah dua-duanya? Ada orang sholat, Pak, Allahu Akbar, dia sujud, maka dia sudah melakukan rukun. Adapun sujud yang kedua, para ulama berbeda pendapat. Dan kita tidak perlu terlalu berpanjang lebar. Sujud yang kedua inilah yang disebutkan oleh para ulama sebagai fardu. Yang pertama, rukun. Paham Pak ya? Sama dengan salam.
Yang wajib itu yang pertama, Pak. Adapun yang kedua itu adalah sunnah. Nah, makanya mungkin sering kita lihat orang belum salam yang ke kiri sudah berdiri dalam sholat, langsung pegang Ka'bah. Nah, ini sering terjadi, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin anggapannya ini cuma sunnah. Ya, sunnah. Adapun pegang Ka'bah apa hukumnya? Nah, ini, Pak. Jadi 2 dalam 1 kali gerakan, 2 kali sujud. Perkara yang ketiga kita bahas anggota tubuh saat sujud. Nah, ini sering, Pak. Ketika melakukan gerakan sujud diwajibkan menempelkan anggota tubuh yang 7. Yang pertama, dahi serta hidung. Ini 1. Dahi dan hidung, ini 1. Kedua, tangan. Kedua, lutut. Dan kedua, kaki. Ini cuma 4. Enggak. Ini 3 kali 2. 1, 2, 3. Lutut, 4, 5. Kaki, 6, 7. Itu maksudnya. Tangan ini tidak dihitung 1, Pak. Ini 1, ini 2. Gitu maksudnya. 7. Nah, apa dalilnya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ibnu Abbas berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabha wa isyara biyadihi ala anfi wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, aku diperintah untuk bersujud, ini perkataan Nabi, di atas 7 tulang. Yang pertama dahi, sambil Nabi berisyarat menunjuk hidungnya. Pertama adalah dahi, Nabi seperti ini. Ya. Dan Nabi berisyarat juga kepada hidungnya. Kemudian kedua tangan. Kemudian kedua lutut dan serta ujung jari jemari kedua kaki. Ini dalam hadis menunjukkan perintah untuk sujud dengan 7 yang tadi. Apa hukumnya perintah, Pak? Wajib. Hukum perintah adalah wajib. Jadi ini hukumnya wajib. Nah, kemudian ini kita singkat-singkat. Bagaimana hukum kalau tidak menempelkan 7 anggota tubuh tadi ini? Ya. Mungkin tidak menempelkan hidung. Kan banyak orang sholat tidak menempelkan hidungnya, Pak. Nah, cuma dahinya saja terangkat. Ada yang lebih parah lagi, kayak tindolak, Pak. Kakinya tidak rapat ke tanah, ke tempat sujud. Tak angkat kakinya di belakang. Ini lucu-lucu orang sholat, Pak, sekarang. Makanya sholat itu nggak boleh mau-maunya orang, Pak, enak-enaknya orang. Harus ikut perintah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara umum para ulama mengatakan yang 7 ini wajib, ya, hukum wajib. Bahkan ada yang mengatakan, Pak, ini dari mazhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak sah sholatnya yang tidak sujud dengan 7 anggota ini. Jadi kalau ada orang meninggalkan, maka dia bisa batal. Nah,
disebutkan bahwa kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, dan anggota tubuh yang lain. Ini karena wajib ya. Karena wajib. Berikutnya yakni batasan tuma'nina. Ini sudah pernah kita bahas. Tuma'nina dalam sujud, karena Nabi perintahkan hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tuma'nina dalam sujud. Para ulama menjelaskan ya, maknanya di sini yakni kurang lebihnya Pak, seseorang membaca zikir dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah bangkit dari sujud. Dan ini minimalnya Pak. Nah, ini dikatakan sudah tuma'nina. Jadi sudah kita sebutkan bahwa ketika Nabi bertakbir untuk turun, maka Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya. Nah, kemudian ketika sujud, Nabi SAW menempelkan 7 anggota tubuhnya. Dan ketika Nabi sujud, ya, disebutkan, nanti kita akan jelaskan Pak juga. Ini belakangan ya. Ketika Nabi turun, apakah Nabi pakai lutut atau pakai telapak tangan? Nanti karena ini panjang, maka kita belakangkan pembahasannya. Dan ketika Nabi sujud, kedua tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Jadi ketika Nabi sujud, ya, kedua tangan ini, ujung tangan ini Pak, terkadang sejajar dengan telinga. Sama dengan ketika bertakbir. Terkadang juga sejajar dengan pundak ketika sujud. Jadi tolong Pak diperhatikan ini, ya. Jangan sampai sujudnya tangannya itu sejajar dengan sajadahnya, Pak. Ya, sejajar dengan sajadahnya. Ini enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena takut-takut ya, mungkin khawatir hilang sajadahnya. Ya. Ini diperhatikan karena ini ya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak tahu ya salat ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya salah satu di antara usaha untuk meyakinkan bahwa salat kita akan diijabah ya sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni kita harus ikuti aturan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat, sah Pak ya. Sah, bedakan diterima. Umrah haji sah tapi belum tentu mabrur. Ya, ada yang bertanya, "Ustaz, ini haji saya ini mabrur apa tidak, Ustaz? Umrah saya ini mabrur apa tidak?" Oh, tunggu Pak, nanti pulang di Indonesia baru kita tahu apakah dia mabrur atau tidak. Apa tandanya kalau mabrur Pak? Pulang di Indonesia dia semakin baik. Pulang di Indonesia, pulang haji, pulang umroh. Di mana nongkrong? Bukan di masjid, di pos. Orang azan di pos dia Pak, nongkrong. Baru mengcap dirinya dapat umroh atau haji mabrur. Iya, mungkin kalau namanya Pak Mabrur bisa saja Pak. Nah, makanya sah tidaknya itu diikuti dengan rukun, syarat dan wajib salat. Sah salatnya. Dan di antara ciri salat yang diterima oleh Allah itu sah dulu. Sah dulu. Ini bagaimana mungkin diterima kalau enggak sah? Nah, begitu.
analoginya, kerangka berpikirnya, Pak. Nah, jadi ketika Nabi sujud, ya, terkadang Nabi sejajar dengan kedua telinganya, terkadang dengan bahunya. Ini banyak hadis, diantaranya dari Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, kemudian berikutnya tangan itu direnggangkan, Pak, ya, dari ketiak. Jadi ketika Nabi sujud, ini kalau sendiri ya, kalau sendiri sholat, Nabi sujud dan merenggangkan. Jadi ketiak ini, biasa orang sholat kan begini, Pak, rapat. Ini tidak dianjurkan, ya, dikeluarkan, Pak. Nah, dan ini disebutkan dalam riwayat Abdullah ibni Malik ibni Buhaina bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtih. Nah, Nabi SAW itu ketika sujud, Nabi, ya, saking hebatnya, sungguh-sungguhnya Nabi sujud, terlihat putih ketiak Nabi SAW. Ya, jadi Nabi ketiaknya kelihatan, Pak, karena Nabi sholatnya dengan pakaian kain, tidak sama dengan kita sekarang, ya, pakai baju. Nabi itu terkadang pakai rida itu selimut. Orang dulu kan nggak ada, Pak, baju kayak kita sekarang. Di bawahnya itu sarung, izar. Kemudian pakai rida, Nabi pakai selendang di atasnya. Kayak orang pakai ihram, ya. Seperti itu pakaian orang-orang dahulu. Makanya Nabi kelihatan ketiaknya. Jangan sampai diperagakan juga, Pak. Ngapa nyeleleng bapak ini, saya lihat ya. Nggak pakai baju ke masjid. Oh, ikuti sunnah ini, Ustaz. Apa sunnahnya? Kelihatan ketiak. Wah, ini bukan maksudnya seperti ini, ya. Bukan seperti itu maksudnya. Dan bisa saja ketika Nabi sholat ini, itu dalam keadaan berihram. Sehingga dilihat oleh para sahabat. Bisa saja. Nah, karena Nabi itu beberapa kali melakukan umroh. Kemudian kedua siku diangkat, Pak, dari lantai. Jadi tidak mungkur, ya. Jadi tidak dirapatkan ini sikunya di lantai, Pak. Diangkat dia. Ya. Karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Barra. Nah. Warfa' mirfaqaik, yakni diangkat kedua sikunya. Diangkat kedua sikunya dan tidak boleh dihamparkan. Ya, dihamparkan yakni dirapatkan ke lantai atau dirapatkan ke dalam perut dalam keadaan normal, Pak. Kecuali mungkin berdesak-desakan, maka ini dirapatkan ke dalam. Salat berjamaah umpamanya, ini enggak bisa diamalkan. Ya, enggak bisa diamalkan. Nah, jangan sampai ini diamalkan akhirnya membuat orang lari, ya, membuat orang tersiksa. Nah, apalagi kalau dia orang besar, Pak. Berikutnya, yakni jari jemari, Pak. Ini dirapatkan kalau orang sujud. Jadi ketika sujud, maka jari jemari ini, Pak, dirapatkan. Rapat. Beda kalau ruku dibuka. Kalau sujud dirapatkan, Pak. Banyak ini sunnah ini. Ketika kita sujud, maka dirapatkan jari jemarinya. Sebagaimana hadis dari Wa'il ibn Hujar. Disebutkan seperti itu, idza raka'a farraja asabi'ih. Ketika Nabi ruku', maka beliau merenggangkan. Wa idza sajada dhamma asabi'ih. Dhamma yakni menyatukan, merapatkan ketika sujud. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya, bagaimana posisi kaki, Pak, ketika sujud? Kaki, ya, bukan lutut. Kaki. Kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua keadaan. Yang pertama, Nabi tempelkan kedua kakinya di belakang. Yang kedua, tidak ditempelkan, direnggangkan. Ini ada dua pendapat. Ya.
Kita akan bahas dengan singkat tentunya. Adapun menempelkan kedua tumitnya, tahu tumit ya? Paham, alhamdulillah. Jadi menempelkan tumit, ya, itu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini disebutkan dalam riwayat bahwa faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tadinya Nabi berada di sisiku, di kasurku, di tempat tidurku. Naam. Fawajadtuhu sajidan rasan. Ingat, rasan aqibaihi. Maka aku pun mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Rabah dan mendapati beliau sedang sujud dan menempelkan kedua tumitnya. Jadi dipegang sama Aisyah, dipegang kakinya oleh Aisyah, dan ternyata Aisyah mendapati kaki Nabi itu rapat, tumitnya Nabi rapat, dipegang sama Aisyah. Sekarang saya mau tanya Pak, disentuh atau tidak Pak? Sentuh, batal enggak sholatnya Nabi? Ini dalil juga bahwa disentuh oleh wanita itu tidak membatalkan wudu. Karena ketika Nabi disentuh, Nabi tetap melanjutkan sholatnya. Nabi tidak mengatakan, ngapa lu tak galakai? Pergi wudu lagi. Ya, enggak. Nabi tetap sholat ketika itu. Dan Aisyah memegang, mencari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di sini bi atrafi asabi'i al-qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan ujung jari jemarinya ke arah kiblat. Jadi dipegang kakinya, kemudian dilihat ujung jari itu dilipat ke arah kiblat. Jadi seperti ini Pak, keadaan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikasih berdiri, tapi dilipat ke arah kiblat. Kalau mampu ini Pak, tapi orang asam urat, kalau ada penghalang, ya, maka ya apa boleh buat, ya, apa boleh buat. Nah, jadi ditegakkan. Kalau memang nggak mampu melipat, ya sudah diletakkan. Ya, kalau orang asam urat, kolesterol ini susah ini Pak, maka diangkat saja. Jangan diarahkan ke belakang. Ya, kayak pasukan katak. Diarahkan ke belakang itu nggak boleh Pak. Mending berdiri daripada ke arah belakang. Kecuali karena penyakit. Tabe. Ini dalam keadaan normal Pak. Kecuali penyakit. Nggak bisa dikasih berdiri. Bagaimana caranya? Dikasih ke belakang baru enak. Ya sudah. Ya. Nah. Jadi kedua kedua tumitnya dirapatkan Pak. Dan yang berpendapat seperti ini itu ada 10 sahabat. Ya, dari Aisyah semua, Abu Hurairah, dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Banyak sekali pendapat ya yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan kedua tumitnya. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tumit Nabi tidak rapat. Ya, kenapa? Karena karena ada dalil, ya, tapi dalil ini sebenarnya dikatakan dihukumi oleh para ulama sebagai dalil yang tidak kuat. Dan kita tidak perlu membahas ya, karena melihat waktu yang sempit, maka kami berpendapat ya, berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan, bahwa ketika Nabi sujud, maka Nabi merapatkan kedua tumitnya dan menegakkan kakinya. Ya, ini minimalnya. Kalau mampu maka diarahkan ke kiblat. Ini tata cara sujud Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara ilmiah tentunya bagaimana Nabi ketika turun dari sujudnya. Turun untuk sujud. Karena ada larangan, Pak. Larangannya yakni tidak boleh menderum sebagaimana menderumnya onta. Nah, dan alhamdulillah sudah pernah kita lihat secara langsung bagaimana onta itu ketika turun. Jadi betul-betul saya waktu itu di Hudaybiyah sengaja, Pak. Jadi ada tukangnya itu saya minta tolong Pak diturunkan. Saya mau lihat bagaimana turunnya. Oh begini turunnya. Naik, oh begini naiknya. Saya kira cuma onta ini. Saya ke onta yang satu lagi. Coba ini diturunkan juga, diturunkan sama. Berarti onta semua sama kayaknya, ya. Dan bukan cuma sekali ini kami lakukan, ya. Sering kami lihat, oh seperti ini sujudnya. Dan ternyata kesimpulannya bahwa turunnya Nabi SAW ketika sujud itu nanti di pekan berikutnya, Pak. Ya, insyaallah kita akan bahas di pekan berikutnya dan akan menjadi materi kita di pekan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.